Kemungkinan masyarakat sudah enek melihat pembelaan oleh Munarman tentang Laskar FPI yang menyerang polisi, yaitu tidak membawa senjata. Dan akhirnya pun Munarman sekarang dilaporkan oleh Barisan Ksatria Nusantara, di mana Barisan Ksatria Nusantara menuntut Munarman untuk ditangkap karena telah menyebarkan kebohongan dan juga ujaran kebencian. Kami meminta kepada aparat penegak hukum Polda Metro Jaya untuk menangkap saudara Munarman. Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Tangkap Munarman! Aku mau barikade. Di mana gara-gara statement Munarman terjadi gejolak publik, gejolak di tengah masyarakat. Banyak yang mendukung pernyataan dari Munarman dan juga tidak kalah banyak yang mendukung dari pernyataan polisi. Sehingga gara-gara pernyataan Munarman, Indonesia seolah-olah terpecah menjadi dua kubu. Seharusnya tidak usah memunculkan statement seperti itu. Kita tunjukkan saja di pengadilan. Dan juga Haikal Hasan juga dilaporkan oleh Hussein Shihab, di mana Haikal Hasan bermimpi Rasulullah. Memang sih bermimpi tentang Rasulullah tidak masalah, dan bahkan semua orang kepingin bermimpi, tetapi penempatannya tidak tepat, yaitu Haikal Hasan mencatut nama Nabi Muhammad pada waktu pemakaman 6 Laskar FPI di Megamendung, seolah-olah Laskar FPI tersebut masuk surga dan syahid. Dan juga Haikal Hasan menuturkan Nabi Muhammad mengunjungi orang-orang yang sedang berduka, apalagi jika jenazahnya yang meninggal adalah mati syahid. Dan ini menurut saya terjadi kekacauan yang sangat luar biasa, di mana dari keterangan kepolisian 6 Laskar FPI mencoba menyerang kepolisian dengan senjata tajam dan juga senjata api. Tetapi Haikal Hasan mencatut nama Nabi Muhammad, seolah-olah 6 Laskar FPI yang menyerang pihak kepolisian adalah mati syahid. Dan pernyataan dari Haikal Hasan, Gus Sahal pun mengomentari dengan pedas bawa nama Nabi untuk urusan FPI, pencicilan betul. Haikal Hasan jelas berdusta atas nama Nabi. Gus Sahal juga menambahi, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka ia sejatinya membuat reservasi tempat untuk dirinya di neraka. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Munarman hingga Hasan Haikal dipolisikan. Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyebaran ujaran kebencian atau berita bohong. Laporan tersebut dilakukan oleh Barisan Ksatria Nusantara. Pantauan Okizon di lokasi, sejumlah orang dari Barisan Ksatria Nusantara mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Perwakilan Barisan Ksatria Nusantara Kiai Zainal Arifin mengatakan ada dua hal yang dilaporkan pihaknya ke Polda Metro Jaya. Ada dua hal yang dilaporkan. Pertama itu terkait kebohongan. Kedua, ujaran kebencian yang mana sudah jadi karakter beliau, ujarnya Senin 21 Desember 2020. Menurutnya, sebanyak 20 mendatangi Polda Metro Jaya yang terdiri dari alim ulama yang sudah gerah dengan kelakuan Munarman. Karena kata dia, banyak pernyataan mantan ketua YLBHI ini di media telah membuat gaduh di masyarakat. Dia menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti yang menunjang laporannya tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Persaudaraan Alumni BA212, Slamet Ma'arif tak mau menanggapi adanya wacana pelaporan tersebut Munarman kepada kepolisian. Sebelumnya diwartakan dalam video berdurasi 44 detik yang dilihat Okizon, video tersebut memperdengarkan suara tanpa menampilkan orang yang akan melaporkannya. Isinya menyampaikan akan melapor Munarman pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman tegaskan, Laskar FPI tidak dibekali dengan senjata api. Menurutnya, Munarman
Pernyataan Laskar FPI yang mengeluarkan senjata api adalah sebuah fitnah yang sangat besar. Apapun kronologi kejadian, menurut Munarman, bentrokan berawal dari adanya pencegatan mobil rombongan Rizik Syihab. Menurutnya, rombongan dihadang di tengah perjalanan. Merasa Habib Rizik terancam, Laskar pun melakukan reaksi perlawanan. Dalam hal ini menurutnya semata hanya untuk melindungi Rizik Syihab. Ustadz Haikal Hasan dihujat karena mengklaim almarhum Laskar FPI ditembak mati sedang bersama Nabi Muhammad. Alasannya Nabi Muhammad mengunjungi seorang yang mati syahid atau meninggal di jalan Islam. Dilihat dari kanal YouTube Rasul TV, kala itu Haikal Hasan mengenakan baju muslim hijau lengkap dengan kopiah hitam dan masker. Haikal Hasan mulanya menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian 6 Laskar FPI itu. Dia meyakini mereka yang mendahului tersebut akan ditempatkan pada posisi terbaik. Ibu dan bapak yang ditinggalkan, sahabat-sahabat saya, Lutfi, Reza, Faiz Sofyan, Andi, dan Kadafi, antum saat ini sedang bersama Rasulullah, ujar Haikal Hasan. Haikal Hasan lalu mengisahkan cerita saat dia masih berada di Palestina. Dia mengatakan, di sana banyak orang, bahkan termasuk anak-anak yang gentar, seolah tak takut mati membela bangsa dan negara. Pasalnya, sudah tertanam kuat keyakinan bahwa saat meninggal dunia mereka akan dipertemukan oleh Rasulullah di surga. Dalam kasus penembakan 6 Laskar FPI, Haikal Hasan menegaskan kematian dalam keadaan baik sejatinya tidak perlu ditangisi. Haikal Hasan menuturkan, Rasulullah mengunjungi orang-orang yang berduka, apalagi jika jenazah meninggal dunia dalam kondisi syahid. Hujatan itu disampaikan pengurus cabang istimewa NU Ahmad Sahal dan Gus Sahal. Gus Sahal menyebut Haikal Hasan pecicilan dan berdusta atas nama Nabi. Pernyataan monop itu disampaikan Gus Sahal lewat jejaring Twitter miliknya. Gus Sahal menyoroti Haikal Hasan yang membawa-bawa nama Rasulullah untuk urusan FPI, bawa-bawa Nabi untuk urusan FPI, pencicilan betul. Haikal Hasan jelas berdusta atas nama Nabi, kata Gus Sahal, dikutip suara.com. Kemudian Gus Sahal mengutip kalimat yang diklaim sebagai turunan penuturan Rasulullah. Kata Nabi, barang siapa berdusta atas namaku, maka ia sejatinya bikin reservasi tempat untuk dirinya di neraka, tandas Gus Sahal. Sekretaris Jenderal Habib Rizik Syihab Center Haikal Hasan menjadi salah satu tokoh yang paling aktif dalam mengawal kasus penembakan 6 Laskar FPI. Haikal Hasan ikut hadir, bahkan memanggul langsung jenazah Laskar FPI yang dikebumikan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 9 Desember 2020. Pada kesempatan tersebut, Haikal Hasan meyakini 6 Laskar FPI meninggal dunia dalam keadaan syahid dan kini sedang berada di akhirat bersama Rasulullah. Polda Metro Jaya hari ini mengundang Sekjen Habib Rizik Syihab Center Haikal Hasan untuk mengklarifikasi terkait laporan soal mimpi bertemu Rasulullah. Namun, Haikal Hasan tidak bisa memenuhi undangan klarifikasi tersebut karena sedang berada di luar kota. Saya posisi di Solo, kata Haikal Hasan saat dikonfirmasi wartawan Senin 21 Desember 2020. Haikal Hasan sebelumnya memerinci terkait agenda yang dilakukannya di Solo tersebut, namun dia mengatakan telah mengonfirmasi perihal ketidakhadirannya hari ini ke penyidik. Dia menambahkan dirinya juga meminta penyidik menjadwal ulang agenda konfirmasi tersebut. Sudah konfirmasi diundur, nanti saya kabari undangan ulang klarifikasinya, jawabnya singkat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan Haikal Hasan diundang untuk mengklarifikasi terkait laporan dari Husein Syihab yang melaporkannya soal pencatutan nama Rasulullah. Betul, panggilan untuk klarifikasi, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi wartawan Senin 21 Desember. Haikal Hasan sedianya diperiksa pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat pagi ini. Agenda klarifikasi tersebut dilakukan penyidik Subdit Tindak Pidana Cyber Ditreskrimus Polda Metro Jaya. Pelapor Haikal Hasan, Husein Syihab, meluruskan soal pelaporannya ke Polda Metro Jaya. Menurutnya bukan perkara mimpi bertemu Rasulullah yang dia persoalkan, melainkan Haikal Hasan disebutnya telah mencatut nama Rasulullah untuk menyebarkan kebohongan. Menurutnya, Haikal Hasan dilaporkan atas pencatutan nama Rasul, bukan soal cerita mimpi bertemu Rasul. Siapapun boleh mimpi Rasul, itu hak setiap orang. Namun bila ada dugaan tindak pidana dalam video ceramah itu akan berbahaya kalau dibiarkan. Ketika sudah mencatut nama Rasul, artinya tidak boleh sembarangan menempatkannya. Harus benar, jangan main-main bawa nama Rasulullah, kata Husein Syihab dalam keterangannya.